Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua pengunjung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe yang belum. Ini adalah kisah nyata tentang kebesaran hati seorang ulama besar Indonesia, Buya Hamka. Ini kisah lengkapnya. Presiden Soekarno pernah menyerang ulama besar di masanya, Buya Hamka, bersama Muhammad Yamin Soekarno, melalui headline beberapa media cetak. Asuhan Pramudia Anantatur melakukan pembunuhan karakter atas diri Hamka, namun tak sedikit pun fokus Hamka bergeser dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab terlalu kuatnya karakter Hamka. Di tahun 1964, Soekarno tak sungkan-sungkan menjebloskan ulama besar asal Minangkabau ini ke dalam penjara tanpa melewati persidangan. 2 tahun 4 bulan lamanya Hamka di penjara. Apakah lantas ia bersedih, mendendam dan mengutuk-ngutuk betapa jahatnya Soekarno padanya? Tidak, Hamka justru bersyukur bisa masuk penjara. Di dalam terali besi itu ia punya waktu yang banyak untuk menyelesaikan 30 juz tafsir Al-Quran yang dikenal dengan tafsir Al-Azhar. Lantas, bagaimana dengan ketiga tokoh tadi? Pramudia, Muhammad Yamin dan Soekarno. Ternyata Allah masih sayang pada mereka. Pramudia, Muhammad Yamin dan Soekarno. Kekejian mereka pada Buya Hamka tidak harus diselesaikan di akhirat. Allah mengizinkan masalah ini diselesaikan di dunia. Di usia senja, Pramudia mengakui kesalahannya di masa lalu. Ia mengirim putrinya, Astuti dengan calon suaminya, Daniel yang mualaf untuk belajar Islam pada Hamka sebelum mereka menjadi suami istri. Apakah Hamka menolak? Tidak. Justru dengan hati yang sangat lapang Hamka mengajarkan ilmu agama pada anak dan calon menantu Pramudia tanpa sedikit pun mengungkit-ungkit kekejaman Pramudia. Astuti, anak perempuan Pramudia pun menangis haru melihat kebesaran hati ulama besar ini. Hamka juga yang menjadi saksi atas pernikahan anak Pramudia. Saat Muhammad Yamin sakit keras, ia meminta orang terdekatnya untuk memanggil Hamka. Dengan segala kerendahan hati dan penyesalannya pada ulama besar ini, Muhammad Yamin meminta maaf atas segala kesalahannya. Dalam kesempatan nafas terakhirnya, tokoh besar Indonesia, Muhammad Yamin pun meninggal dunia dengan ucapan kalimat-kalimat tauhid yang dituntun oleh Hamka. Begitu juga dengan Soekarno. Hamka justru berterima kasih dengan hadiah penjara yang diberikan padanya karena berhasil menulis buku yang menjadi dasar umat Islam dalam menafsirkan Al-Quran. Tak ada marah, tak ada dendam, ia malah merindukan tokoh besar Indonesia, proklamator bangsa karena telah membuat ujian hidup Sang Buya menjadi semakin berliku namun sangat indah. Hamka ingin berterima kasih untuk itu semua. Tanggal 16 Juni tahun 1970, seorang ajudan Soekarno datang ke rumah Hamka membawa secarik kertas bertuliskan pendek. Bila aku mati kelak, aku minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam salat jenazahku. Hamka langsung bertanya pada sang ajudan. Di mana beliau sekarang? Dengan pelan dijawab, Bapak sudah wafat di RSPAD, jenazahnya sedang dibawa ke Wisma Yoso. Mata Sang Buya menjadi sayu dan berkaca-kaca. Rasa rindunya ingin bertemu dengan tokoh besar negeri ini malah berhadapan dengan tubuh yang kaku tanpa bisa berbicara. Hanya keikhlasan dan pemberian maaf yang bisa diberikan Hamka pada Soekarno. Untaian doa yang lembut dan tulus dipanjatkannya saat menjadi imam salat jenazah Presiden pertama Indonesia. Terima kasih Buya, atas pembelajaran kehidupan dari cerita hidupmu. Semoga Allah balas surga Firdaus atas semua ilmu dan sikap hidupmu yang sudah diajarkan dan dicontohkan untuk kami dan negara kita tercinta. Amin. Wallahu alam bisawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kill.